Alhamdulillah, nikmat Allah memang benar-benar merupakan sesuatu yang tidak akan pernah diragukan lagi. Ketika kita benar-benar merasakan nikmatnya Allah, menjadi seorang laki-laki, menjadi seorang wanita, menjadi seorang suami maupun menjadi seorang istri. Ketika benar-benar menikmatinya, pada saat itu benar-benar kebahagiaan akan terus mengalir ke dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat bahwa ada fungsi, tugas, tanggung jawab dalam kehidupan, di dalam dunia pekerjaan pun ada yang namanya fungsinya apa, tugasnya apa, masing-masing akan berperan menjadi tugasnya. Begitu juga dalam kehidupan rumah tangga. Ketika fungsinya sudah benar-benar tertata rapi, insya Allah keduanya tidak akan pernah terjadi konflik. Begitu juga tanggung jawab yang benar-benar sudah tertanam dalam kehidupan individu atau seseorang itu, maka dia akan terus mengalir dalam kehidupannya. Seorang suami dia punya tanggung jawab, seorang istri juga punya tanggung jawab terhadap dirinya maupun terhadap lingkungan, keluarga maupun anaknya. Tanggung jawab itu sudah tidak akan ada lagi dalam dirinya, maka dia akan diambil alih oleh orang lain. Seorang suami yang telah diceritakan tadi, atau sang suami itu menceritakan dari dirinya, apakah tanggung jawabnya sudah diambil alih? Sebenarnya kalau kita melihat dari dasar dari awal, ada satu ungkapan yang dia katakan, ketika sudah masuk kepada orang tuanya, dia selalu menyerah. Dia takut, dia menghormati orang tuanya. Apakah benar-benar dia taat kepada orang tuanya, atau hanya dia ketakutan yang terikat sehingga tanggung jawabnya diambil oleh orang tuanya, diserahkan kepada istrinya, sehingga dia tidak berdaya. Bangkit lagi untuk benar-benar memimpin sebagai seorang laki-laki ataupun seorang suami. Namun kita ketahui, menundukkan seorang istri atau wanita sangat sulit. Tapi tidak juga sulit ketika kalau kita mengetahui dasar daripada apa yang terjadi pada wanita. Sebagaimana tadi sudah diterangkan, ketika dia sudah dilakukan A, B, C, dan semuanya, terakhir, insya Allah sang suami. Ketika dia sudah dilakukan A, B, C, dan semuanya, terakhir, insya Allah sang suami akan dapat dua bahagia. Dua bahagia. Namun itu juga akan terjadi ketika kondisi sang suami sudah menyerah, dia tidak mampu lagi bertanggung jawab. Khawatirnya ketika dia lari mencari yang lainnya gelap, sehingga dia mengambil yang salah pula. Nah, oleh karena itu sadarkan dirinya bahwa dia adalah seorang laki-laki, seorang suami yang benar-benar berkeinginan untuk bertanggung jawab. Insya Allah ketika sang suami benar-benar mampu melihat, memperhatikan kesalahan dari seorang istri dan diingatkan oleh Al-Quran, insya Allah dia akan tertunduk. Kalau kita memperhatikan kasus yang keduanya, awalnya sang istri itu tidak mengetahui tentang agama, diajak oleh sang suami untuk pergi ke agama, belajar Al-Quran. Namun setelah itu sang istri berusaha untuk tampil dengan dirinya. Karena keinginan dia belajar, karena keinginan dia mau melakukan kebaikan itu atas paksaan, atas tekanan, ataupun atas yang diinginkan oleh sang suami, akhirnya dia melakukan apa yang diinginkan. Seperti yang dikatakan, semaunya dia. Kalau itu sesuai dengan dirinya, kalau agama itu sesuai dengan dirinya, dia akan pakai alat itu untuk suami, menundukkan suami. Kalau seandainya tidak sesuai, dia akan menolak persoalan itu. Seperti yang kita dapatkan juga, bahwa sang istri bilang, kenapa sih istri itu selalu kalah terus, si istri itu harus tunduk sama suami, kenapa sih istri itu tidak boleh berbicara di hadapan suami, kenapa sih
Di Islam itu kok seperti itu? Nah, cara berpikir yang seperti inilah yang salah. Kemudian dia mencari agama-agama yang membenarkan dalam pikiran dia. Apalagi dia melihat Google dan semuanya, akhirnya terjadilah konflik yang seperti ini. Kalau kita melihat dari dasar semua proses ini adalah proses di mana, maaf, orang tua berperan penting. Karena dia juga sebagai orang tua yang nanti anaknya akan melakukan yang sama. Karena ketika dia belum memasuki, belum siap untuk menjadi seorang dewasa, ini yang perlu dipersiapkan untuk jenjang kepada keluarga. Persiapan mental misalnya. Persiapan mental seorang laki-laki menjadi seorang yang tanggung jawab, seorang yang benar-benar memperhatikan lingkungannya, memperhatikan apa yang dia mampu bisa melakukannya, dan dia bisa diterima oleh lingkungan. Persiapan itu yang sangat penting. Begitu juga seorang istri yang menggunakan persiapan menjadi seorang istri yang bertanggung jawab, yang bisa melayani, yang bisa menghargai, yang bisa menghormati. Ini juga penting untuk dimasukkan jenjang ke sana. Kita perhatikan bahwa keduanya memang merupakan satu pola yang memang harus dibuat seperti itu. Kenalkan sesuatu yang baik pada istri. Ajak, kenalkan, tunjukkan, pernyatakan bahwa ini baik, ini baik, ini baik. Karena kata-kata baik, apa yang kita sudah lihat, seringkali seorang istri mengatakan, itu kan pendapat kamu. Kalau sudah dikatakan, itu pendapat kamu, dia tidak akan terima kebaikan. Tapi kalau kita katakan, ini kebaikan untuk kamu, ini kesenangan untuk kamu, perhatikan, terus katakan. Jangan kita marah, jangan kita kesal, tapi kita berikan informasi. Namun kedua, ketika pertama kita sudah berikan statement, pernyataan kebaikan, dia juga belum mau mengerti, ajak dia untuk melihat. Seorang suami nggak perlu banyak bicara. Seperti tadi Ustaz Husin katakan dalam syar'inya, jangan kita dekatin dia ataupun tinggalkan dia dalam artian tidak menggaulinya. Tapi ingat, jangan banyak bicara. Ketika seorang suami sudah mulai banyak bicara, maka kesempatan sang istri akan masuk untuk mencari kesalahannya.